Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai macam-macam etika profesi guru. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, Alhansa Sabila Haq dengan nomor induk mahasiswa 183131055. Yang kedua, Yasinta Alifah Zamzami dengan nomor induk mahasiswa 183131061. Yang ketiga, Cici Nur Hayati dengan nomor induk mahasiswa 183131067. Kemudian yang keempat, Daresri Rezeki dengan nomor induk mahasiswa 183131068. Yang kelima, Via Molinda dengan nomor induk mahasiswa 193131037. Di sini saya Alhansa Sabila Haq, saya akan mempresentasikan poin yang pertama. Poin yang pertama yakni etika profesi guru terhadap dirinya sendiri. Etika profesi guru adalah sebuah kunci sukses pendidikan para siswa, yang mana para guru mampu memberikan contoh yang baik dan positif sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar yang pada akhirnya memberikan hasil yang memuaskan dan membawa para peserta didik menuju kesuksesannya. Guru harus bisa dipegang dalam ucapannya serta ditiru dalam perilakunya. Maka guru harus memiliki etika akhlak yang baik dalam segala situasi serta kondisi dan senantiasa menerapkan etika yang baik. Seorang guru harus selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dalam segala sikap dan tindakan kapan saja dan di mana saja, karena apabila urusan dengan Allah baik, maka bisa jadi urusan di dunianya juga baik. Nah, kemudian selalu merasa takut kepada Allah dalam gerak-geriknya, perkataan, dan perbuatannya, karena seorang guru mempunyai tanggung jawab atas apa yang ada pada dirinya dalam bentuk ilmu, hikmah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru itu hendaknya memiliki ketenangan jiwa dan batinnya. Kemudian seorang guru harus waro atau berhati-hati dalam setiap perbuatan maupun tindakannya, perbuatan yang harus ia perbuat atau itu haram diperbuat olehnya. Nah, kemudian selalu bersikap tawadu atau rendah hati. Jadi seorang guru tidak boleh menyombongkan dirinya sendiri. Jadi dia harus bersikap rendah hati kepada setiap orang. Kemudian selalu khusyuk kepada Allah, setiap urusannya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya tidak dijadikan sarana untuk memperoleh dunia, jabatan, harta dan tahta, atau popularitas dan sejenisnya. Seorang guru itu tidak boleh menggunakan ilmunya untuk menyaingi ilmu orang lain, tidak boleh mengagung-agungkan orang yang sibuk dengan urusan duniawi, hatinya tidak menggantung pada duniawi. Kemudian menghindari dari perbuatan yang tidak layak menurut pandangan orang banyak, seperti minum-minuman keras, berjudi, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk menghindari perbuatan yang tidak disukai oleh orang banyak atau tidak sepatutnya dilakukan oleh guru, hendaknya seorang guru menjauhkan dirinya dari tempat yang dianggap buruk atau tempat maksiat. Jika memang ada kepentingan lain, hendaknya diberitahukan tujuannya kepada orang lain. Menjaga tegaknya syiar Islam seperti sholat berjamaah, menebarkan salam kepada orang lain, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, serta sabar terhadap yang menyakiti hati. Jadi seorang guru hendaknya juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian menjaga amalan-amalan sunnah, baik ucapan maupun perbuatan seorang guru tersebut. Kemudian seorang guru juga harus beradaptasi kepada masyarakat dengan baik, dengan akhlak yang mulia atau suci lahir batin dari akhlak yang buruk, haus ilmu dan amal. Jadi seorang guru itu harus selalu haus ilmu dan amal, bukan hanya seorang guru tapi semua orang sebenarnya. Nah, kemudian tidak sungkan untuk meminta pendapat orang lain meskipun kepada yang lebih rendah. Jadi seorang guru harus memiliki sikap tawadu agar dirinya tidak sungkan untuk meminta pendapat dari orang lain mengenai dirinya sendiri, baik kritikan maupun saran. Yang kedua, etika guru terhadap teman sejawat. Sikap terhadap teman sejawat adalah guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Hal ini berarti yang pertama,
menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. Kedua, saling membantu satu sama lain. Ketiga, membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati. Keempat, menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik antar guru. Yang kelima, dalam bergaul sesama guru hendaknya bersifat terus terang, jujur, dan terbuka. Keenam, sesama guru hendaknya saling memberi saran dan nasihat dalam melaksanakan jabatan masing-masing. 7. Saling tolong-menolong dan penuh toleransi dalam melakukan tugas. 8. Hendaknya tidak saling menggunjing sesama guru. 9. Mengenal dan memahami kepribadian. 10. Melakukan persaingan sehat, menjalin komunikasi, dan suka berdiskusi serta bermusyawarah. Saya Cici Nurhayati dari kelas PIAUD 6B NIM 18313131067 ingin melanjutkan penjelasan tentang macam-macam etika profesi guru. Yang ketiga, yaitu etika guru terhadap peserta didik. Poin pertama adalah melibatkan Allah di setiap kegiatan. Maksud dari poin pertama ini adalah seorang guru dalam menyampaikan proses belajar kepada siswa hendaknya dengan niat baik dan juga mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah seorang guru harus mengajar muridnya. Maksud dari poin kedua adalah tidak ada alasan untuk tidak mengajar dengan alasan karena belum ada rasa ikhlas. Tetapi tetap mengajarlah walaupun belum ada rasa ikhlas dan sambil juga dengan membenahi niat yang benar. Poin yang ketiga adalah memiliki rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Seorang guru harus mencintai siswanya seperti halnya guru yang mencintai dirinya sendiri. Poin yang keempat adalah tidak berbelit-belit ketika menyampaikan materi. Guru memberikan kemudahan ketika menyampaikan materi pembelajaran dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Poin yang kelima adalah memiliki semangat yang tinggi. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran harus dengan semangat yang tinggi. Poin yang keenam adalah menganjurkan siswa untuk mengulang hafalan. Maksud dari poin ini adalah seorang guru sebelum melanjutkan pembelajaran ia meminta siswa untuk mengulang hafalan atau materi yang pernah disampaikan sebelumnya. Poin yang ketujuh adalah buatlah suasana yang harmonis dalam ruang kelas. Ingatkan siswa yang tidak hadir dengan baik. Poin yang kedelapan adalah memperhatikan siswanya. Maksud dari poin ini adalah memperhatikan apa saja yang dikerjakan oleh para siswa, baik itu dalam penyampaian salam, berkomunikasi, ataupun saling tolong-menolong dalam kebaikan. Poin yang kesembilan adalah menanyakan alasan siswa sebelum berpendapat. Maksud dari poin ini adalah apabila terdapat siswa yang absen melebihi batas izin, sebaiknya tidak langsung berpendapat, tetapi alangkah baiknya menanyakan ke siswa tentang kondisi dan keadaannya. Poin ke-10, menaruh rasa tawaduk kepada siswa dan orang yang meminta petunjuk. Poin ke-11 adalah menjaga adab berbicara. Maksud dari poin ini adalah berbicaralah dengan siswa dengan sopan dan santun, terlebih kepada mereka yang berprestasi. Poin ke-12 adalah menghormati kepribadian para pelajar pada saat pelajar tersebut salah atau lupa. Jangan langsung menghakimi mereka jika melakukan kesalahan. Etika profesi kepada peserta didik, poin terakhir adalah memberikan motivasi. Seorang guru bukan hanya memberikan tugas, menyampaikan sebuah materi,
tetapi juga memberikan motivasi kepada para siswa agar mereka giat untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dara Sri Rejeki, nomor induk mahasiswa 183131668. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Cici. Teman-teman semua sudah menyimak kan? Sekarang kita lanjutkan ke poin keempat, yaitu tentang etika guru terhadap wali peserta didik. Jadi, sekolahan dalam melaksanakan pendidikan kepada anak-anak harus mengadakan kerjasama dulu dengan orang tua peserta didik. Dengan adanya kerjasama antara guru dengan orang tua, di sini akan memperoleh sebuah pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, guru juga akan memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat-sifat anak-anaknya. Keterangan orang tua ini sangat besar gunanya, khususnya bagi guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap siswanya. Hal ini juga merupakan bentuk informasi bagi guru tentang keadaan alam sekitar tempat siswa-siswinya dibesarkan. Kita lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan guru dengan orang tua siswa, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini sudah terpapar, yaitu ada beberapa. Untuk yang pertama, mengadakan hubungan timbal balik antara guru dengan orang tua peserta didik. Maksudnya, hal ini dapat dilakukan dalam rangka kerjasama antara guru dan orang tua untuk memecahkan persoalan-persoalan, baik itu persoalan di sekolah ataupun pribadi anak. Kedua, yaitu segala kesalahpahaman guru dengan wali murid diselesaikan secara musyawarah. Yang dimaksud di atas, kesalahpahaman ini dapat diselesaikan dengan membicarakan bersama antara guru dengan orang tua secara baik-baik, dengan tujuan yaitu mencapai kesepakatan bersama pula. Yang ketiga, membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa. Jadi, guru dan orang tua sebaiknya dapat bekerja sama dengan baik agar tercapainya proses pendidikan dengan baik pula. Untuk yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua atau orang tua wali secara jujur dan objektif. Jadi, guru memberikan informasi secara jujur dalam arti tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, yaitu mengenai perkembangan anak kepada wali murid, baik tindakan maupun perbuatan. Kita lanjut. Selanjutnya yang kelima, merahasiakan informasi setiap siswa kepada orang lain yang bukan orang tuanya. Jadi, suatu informasi yang berkaitan dengan anak itu bersifat rahasia. Nah, dalam hal ini, guru dilarang untuk memberikan informasi peserta didik kepada orang lain selain orang tua peserta didik. Yang keenam, memotivasi orang tua untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas peserta didik. Dalam hal ini, guru dan wali murid peserta didik bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di sekolahan tersebut. Untuk yang ketujuh, yaitu berkomunikasi secara baik dengan orang tua. Yaitu guru harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua peserta didik mengenai kondisi kemajuan siswa dan dapat menjelaskan bagaimana proses kependidikan pada umumnya. Untuk yang kedelapan, menjunjung tinggi hak orang tua siswa untuk berkonsultasi dengannya. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita peserta didik dalam pendidikan. Untuk yang terakhir, yaitu kesembilan, guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua untuk memperoleh keuntungan pribadi. Etika profesi guru dalam masyarakat. Yang pertama adalah bekerja sama dan berpartisipasi secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestis dan martabat profesinya. Yang kedua adalah melayani serta membantu menyelesaikan masalah. Yang dimaksud adalah guru hendaknya melayani dengan membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai fungsi dan kemampuannya. Yang ketiga adalah menghormati dan beradaptasi dengan sikap membangun.
Yang dimaksud di sini adalah guru hendaknya menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan masyarakat dengan sikap membangun. Yang keempat adalah menjalin komunikasi dan kerja yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Yang kelima adalah mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam pembelajaran. Yang keenam adalah peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketujuh, melakukan semua usaha untuk bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan siswanya. Yang kedelapan, tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan siswanya kepada masyarakat. Yang kesembilan, memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Yang ke-10, tidak pelit demi kepentingan lingkungan dan peduli terhadap acara lingkungan. Yang ke-11, menjadi teladan bagi masyarakat. Yang dimaksud adalah hendaknya guru menyadari bahwa tugas dan kewajiban untuk mendidik bangsa tidak sebatas di lingkungannya saja. Secara moral, tugas dan kewajiban guru itu dibawa selamanya kemanapun ia pergi. Yang ke-12 adalah mau bergaul dengan masyarakat. Artinya, semua guru baik semestinya pandai bergaul. Ia tidak boleh menutup diri sendiri seolah-olah tidak membutuhkan masyarakat sekitarnya. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.